Baik rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video yang kedua, bahwa observasi itu dibagi menjadi 3, yaitu penuh, aktif, dan pasif. Dan setiap jenis observasi kita bagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika kehadiran periset itu diketahui oleh subjek, sedangkan yang kedua adalah ketika kehadiran dari peneliti tidak diketahui oleh subjek riset. Kita mulai dari yang pertama, yaitu observasi penuh. Apa yang dimaksud dengan observasi penuh? Peneliti itu merupakan bagian dari subjek yang diteliti, mengikuti secara penuh aktivitas subjek riset dan tetap di lokasi atau menjadi bagian dari subjek riset meskipun riset sudah selesai. Jadi merupakan bagian dari subjek yang diteliti. Jadi meneliti anggota komunitas, anggota masyarakat, sebuah kelompok yang dia merupakan bagian atau anggota dari subjek tersebut. Atau dalam bahasa mudahnya meneliti diri sendiri ya, tapi bukan pribadi ya, tetapi yang diteliti adalah sebuah subjek. Kemudian mengikuti secara penuh aktivitas subjek riset dari A sampai Z dia ikuti. Tapi yang terkait dengan tema penelitian. Dan tetap di lokasi atau menjadi bagian dari subjek riset meskipun penelitiannya sudah selesai dilakukan. Contoh seperti yang tampak di dalam video ini ya. Jadi seorang guru yang misalnya melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas. Ya, yang namanya guru di kelas itu ya, dia akan bagian dari proses belajar mengajar. Dalam posisi sebagai guru ada juga subjek yaitu para siswanya atau para muridnya. Jadi dia meneliti bagaimana sebuah metode pembelajaran misalnya yang baru dia lakukan itu akan diuji atau diteliti efektivitasnya. Kemudian mengikuti secara penuh ya memang dia yang melakukan penelitian. Ketika masuk bagaimana respon siswa, bagaimana siswa mengerjakan tugas dan hasilnya ya gurunya mengikuti terus setiap proses atau tahapan-tahapan itu. Dan meskipun riset itu sudah selesai, ya dia tetap menjadi guru itu kan. Tidak mungkin kemudian risetnya selesai saya pindah kerja ke tempat sekolah lain, kan tidak mungkin. Atau misalnya di video yang berikut ini, kegiatan Jumat Kliwon di Kanjus Sholawat di Maulana Habib Lutfi ya. Misalnya saudara akan meneliti, misalnya ada sebuah penelitian terkait dengan kegiatan di Kanjus Sholawat. Kalau yang meneliti itu adalah bagian dari event organizer-nya atau dari panitianya, taruhlah misalnya nih ya, misalnya putra dari Habib Lutfi atau misalnya saudaranya yang memang setiap saat, setiap ada kegiatan itu beliau selalu terlibat, entah yang mengkonsep acaranya atau yang mungkin menghubungi para tamu-tamu dari luar ya, intinya dia adalah yang terlibat dari A sampai Z, dari mulainya sampai berakhirnya kegiatan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan bagian dari subjek. Nah, karena beliau adalah bagian dari subjek yang diteliti, maka kemudian mengikuti secara penuh aktivitas subjek riset. Yang berikutnya bahwa yang perlu kita sadari adalah observasi penuh tadi dibagi 2 ya. Yang pertama adalah ketika subjeknya nggak tahu kalau sedang diteliti, sementara yang kedua adalah subjeknya tidak tahu. Nah, jadi mau menggunakan yang mana tentu banyak variabel yang perlu dipertimbangkan. Nanti di bagian berikutnya akan kita sampaikan. Yang berikutnya adalah observasi aktif. Yang dimaksud dengan observasi aktif adalah peneliti itu merupakan bukan ya. Jadi peneliti bukan bagian dari subjek yang diteliti. Jadi kalau contoh Kanjus Sholawat tadi berarti yang meneliti itu bukan dari event organizer-nya atau bukan dari pelaksana Kanjus Sholawatnya, bukan, tetapi misalnya jamaah biasa. Taruhlah saya misalnya bukan dari jamaah atau yang biasa mengikuti kegiatan Kanjus Sholawat, tetapi saya mau meneliti itu. Maka kemudian saya datang ya untuk mengikuti kegiatan itu dan mengikuti sebagian besar ya, bisa jadi hampir semua aktivitas subjek riset. Mulai dari datang ke Kanjus Sholawat, mengikuti nasyid ya, kemudian ceramah dari
para alim ulama, termasuk yang ditunggu adalah Maulana Habib Lutfi, gitu kan. Jadi saya mengikuti kegiatan itu dan saya datang di situ sebagai seorang jamaah pengajian. Walaupun saya sebetulnya bukan dari orang yang biasanya ikut di dalam majelis taklim itu atau di kanjus sholawat itu. Dan ketika riset sudah selesai, ya, karena saya bukan yang terbiasa mengikuti kegiatan di kanjus sholawat, maka saya tidak lagi datang ke kanjus sholawat. Jadi sudah saya tinggalkan. Itu observasi aktif. Jadi perbedaannya adalah bukan bagian dari subjek yang diteliti, kemudian meninggalkan riset. Ya, perbedaannya dengan yang pertama atau observasi penuh. Nah, ini pun juga dibagi menjadi dua. Ada yang diketahui oleh subjek riset, ada juga yang tidak. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya adalah observasi pasif. Ya. Jadi observasi pasif itu ketika peneliti bukan bagian dari subjek yang diteliti. Ini ada kesamaannya dengan yang observasi aktif ya. Meski berada di lokasi di mana subjek melakukan aktivitas, namun peneliti tidak mengikuti kegiatan tersebut sebagai anggota subjek. Jadi kalau dengan contoh kegiatan kanjus sholawat, maka ketika saya datang untuk melakukan observasi, saya tidak ikut pengajiannya. Saya tidak mengikuti apa konten ceramahnya. Saya tidak ikut melantunkan nasyid, melantunkan sholawat, enggak. Karena apa? Saya hanya sekedar mengamati dari suatu titik di mana saya bisa melihat lalu lalang para jamaah, saya bisa melihat bagaimana jamaah mengikuti kegiatan itu, dan seterusnya. Tapi hanya mengamati dari satu titik di mana kita bisa mengakses, memperhatikan, melihat bagaimana para jamaah melakukan kegiatan itu dari dia datang sampai dengan kegiatan itu berakhir. Dan ketika kegiatan kanjus sholawat atau kliwonan di kanjus sholawat selesai, ya sudah, kemudian saya pulang meninggalkan lokasi. Itu yang disebut dengan observasi pasif ya. Dan ini pun juga ada dua kriteria, ada yang diketahui, ada juga yang tidak diketahui. Nah, jadi bisa membedakan ya 3 jenis observasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi nah, ini tadi yang kita jawab. Lalu mana yang akan kita pakai? Penuh, aktif, atau pasif? Kemudian kalau sudah memilih salah satu, mau yang berwarna hijau atau yang berwarna merah? Nah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Setidaknya 4 hal ini, saudara ya. Ada 4 hal ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah jenis datanya. Jadi jenis data apa yang mau digali melalui observasi itu? Kalau datanya dalam, datanya betul-betul hal yang mendasar, kita akan kesulitan kalau hanya sekedar pasif. Misalnya, kita ingin mengetahui, misalnya, mengapa pengajian itu dilakukan pada hari Jumat Kliwon, kok tidak Jumat Manis atau Jumat Legi dan seterusnya. Maka kalau kita hanya mengamati, ya observasi pasif, ya kita tidak mungkin bisa memperoleh jawaban. Maka untuk mengetahui jawaban itu, kita perlu masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam subjek. Bisa jadi kita akan pada tahap observasi penuh. Ya. Jadi kita bagian dari event organizer-nya, kita sebagai anggota atau sebagai pengurus dari kanjus sholawat, majelis dzikirnya Habib Lutfi misalnya. Ya, dan itu sah-sah saja, bisa saja. Kemudian sensitivitas data hasil observasi. Kalau data yang akan kita teliti itu sesuatu yang sangat sensitif, yang sangat private, yang itu tidak bisa dikonsumsi oleh publik secara luas, maka kita akan lebih selamat ketika memilih warna hijau. Artinya keberadaan kita itu diketahui oleh subjek riset. Jangan sampai kita melakukan riset di suatu tempat atau di sebuah komunitasnya itu sebetulnya tertutup, kita masuk tanpa mereka sadari kita sebagai seorang peneliti. Ketika penelitian selesai kita cabut, kita laporkan hasil penelitiannya, dipublikasikan, masuk di berbagai jurnal, menjadi sebuah konsumsi akademik gitu kan, dan juga konsumsi publik. Nah,
oh ternyata dulu si dia itu datang ke sini untuk meneliti kita bla 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 bla. Beberapa informasi rahasia, informasi sensitif yang ada di kelompok kita sekarang bisa keluar gara-gara penelitian dia. Ya, nah, lo berarti nanti kalau yang berwarna merah, hasil data yang kita peroleh nggak bisa maksimal dong Pak, karena diketahui oleh subjek. Nah inilah pinter-pinternya peneliti untuk bisa menggali informasi data dari subjek. Meskipun kategorinya adalah kategori hijau ya, yang diketahui. Ya. Kalau yang merah kan nggak diketahui ya. Nah ini memang ada plus minusnya, ada trade off ya, tarik ulur mana yang kira-kira yang mana yang merah, mana yang hijau. Kalau saudara perhatikan ya, kita kasih contoh yang Sarah dulu. Sarah kan merasa bersalah, minta maaf kepada Sidul karena apa? Dia melakukan penelitian tanpa sepengetahuan keluarganya Sidul. Nah, ya. Kemudian lokasi yang diobservasi. Ya, kita campur aja lah, kemampuan peneliti dan sumber daya peneliti. Kalau lokasi yang diobservasi itu adalah suatu tempat yang itu memang tertutup, yang kita memang susah untuk masuk ke dalamnya, ya ini memang perlu manajemen penelitian yang terencana dengan baik, karena memang tidak semua lokasi yang diteliti itu aksesibel atau bisa diakses oleh semua pihak, bahkan akademisi sekalipun. Kemampuan dan sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya ini yang namanya network atau jaringan, itu merupakan modal sosial yang sangat penting dalam proses penelitian. Kalau kita punya channel, punya teman, punya relasi di luar negeri, misalnya nih dalam konteks saya sebagai seorang dosen misalnya, maka untuk melakukan penelitian kolaboratif antara dua negara itu akan mudah. Karena apa? Penelitian tentang sistem ekonomi syariah di Indonesia dan Kuwait misalnya, itu pentingnya relasi. Demikian pula ketika kita punya relasi, punya koneksi, punya network, jaringan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam sistem, itu akan lebih bagus ya, istilahnya wasilah, media gitu ya. Ini yang disebut dengan sumber daya peneliti, termasuk kemampuan peneliti ya. Kemampuan dia dari sisi biaya, dari sisi waktu, kesempatan, dan sebagainya, termasuk kemampuan dalam melakukan ya, tadi yang dulu kita sebut dengan aspek psikomotorik. Oke, itu rekan-rekan mahasiswa. Nanti pada video berikutnya atau video yang keempat akan kita bahas mengenai 5 hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti ketika akan masuk ke subjek penelitian saat melakukan observasi ya. Kita sambung di video yang keempat. Tetap istiqomah, sabar ya. Terima kasih.